Selamat pagi anak-anak, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Oh, saya lupa ya. Kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga kami dapat memulainya Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pagi pada hari ini Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, menuntun kami Tuhan sampai akhir renungan pagi ini selesai, bahkan sampai pembelajaran berakhir Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat menjadi peringatan untuk kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan perintah-perintahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul dari renungan pagi ini adalah kita disebut anak-anak Allah. Ada di 1 Yohanes 3 ayat 1. Kalau misalnya pernah dengar yang namanya Yohanes, dulu itu ketika Yohanes itu memikirkan tentang kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus, ia dituntun Tuhan untuk menyerukan suatu kalimat yang ada di 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Zaman dahulu itu identik dengan kerajaan ya. Kalau kita melihat kisah-kisah pada zaman dahulu yang ada di Alkitab, pasti bercerita tentang kerajaan-kerajaan. Lah zaman dahulu orang itu pasti berpikir ketika mereka melihat suatu kerajaan itu adalah hal yang sangat istimewa. Bahkan orang-orang zaman dahulu, ribuan orang itu rela menempuh jarak jauh. Untuk apa? Hanya untuk melihat suatu kerajaan. Nah, terlebih lagi istimewanya kita ya, sebagai anak-anak Allah, putra dan putrinya yang maha tinggi. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi dari Tuhan kita. Nah, keistimewaan yang lebih besar mana lagi coba yang bisa dianugerahkannya kepada kita daripada masuk menjadi anggota keluarga kerajaan biasa. Nah, kita semua pasti berharap kita itu punya keistimewaan yang lebih besar, dan kita itu berharap kita itu pasti masuk ke anggota keluarga kerajaannya surga untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, supaya ketika kita menjadi putra dan putri Allah itu kita dapat menjadi anggotanya Tuhan. Tetapi ketika kita ingin menjadi putra-putri Allah, kita harus terpisah dari dunia. Ada di Alkitab berkata, keluarlah dari antara mereka dan terpisah. Tuhan bilang kayak gitu. Dan aku akan menjadi Bapa bagimu, dan kamu menjadi anak-anakku. Jadi kalau misalnya kita jadi anak-anaknya Tuhan, kita harus bisa terpisah oleh dunia. Maksudnya apa? Kita harus berbeda sama dunia. Kalau misalnya dunia bilang hemat pangkal kaya, kalau Tuhan bilangnya
memberilah maka kamu akan kaya. Jadi kita nggak boleh pelit. Kita malah bahkan orang yang memberi itu tidak akan kekurangan, karena Tuhan itu telah menyediakan berkat yang luar biasa untuk kita semua. Nah, jadi kita harus berbeda dari dunia ini. Ada surga di hadapan kita, ada mahkota kehidupan yang harus kita menangkan. Nah, karena itu kita harus jadi pemenangnya, supaya kita menerima hadiah yang diberikan kepada kita. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah surga, mahkota kehidupan, supaya kita bisa melihat Tuhan. Nah, dia atau mereka-mereka yang memperoleh surga itu harus dikenakan jubah kebenaran. Di Alkitab berkata bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi dalam karakter Kristus itu tidak ada perbantahan jenis apapun. Dan itu harus menjadi pengalamannya kita. Hidup kita harus dikendalikan, kita harus berprinsip untuk mengendalikan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang sangat besar dan luar biasa bagi kita, umat-umatnya yang berdosa. Dan mereka semua yang percaya kepada Kristus yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kehancuran yang sifatnya adalah kekal, selamanya, tidak terbatas. Sampai ada Alkitab yang berkata kalau jangan seorang pun itu terperdaya oleh musuh, yang memberi kesan bahwa menerima Kristus itu merendahkan diri bagaimanapun terpelajar atau bertalentanya atau terhormatnya seseorang. Jadi setiap manusia itu harus memandang surga dengan sikap hormat dan rasa syukur dan berseru dan penuh takjub. Kayak Yohanes tadi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita sebagai anak-anaknya Allah harus hidup berbeda dengan yang lainnya. Kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, nggak boleh iri sama teman-teman. Pokoknya kita harus berbeda sama orang lain. Kita harus menjadi sesuai seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus, Bapanya kita. Seperti itu. Nah, mari anak-anak Allah semuanya kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pengorbanan Tuhan yang sudah sangat luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat luar biasa. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan dari awal pembelajaran hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, biarlah Tuhan yang memberi hikmat, memberi kepandaian kepada kami supaya kami dapat mudah mengikuti setiap pembelajaran yang ada dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, terima kasih karena mau renungan pagi bersama Miss Tanti. Saya sudahi terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati.